Mari kita sama-sama simak dan dengarkan dengan baik mutiara hikmah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus milad yang ke-14 Majlisul Muallimin wal Muta'allimin yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Idrus Romli. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Para guru mulia kami persilahkan untuk bisa mendampingi di atas panggung. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam mudah-mudahan hajatnya terkabul, urusannya dimudahkan oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para ulama, para kiai, para buya, para asatir, wabil khusus pengasuh Yayasan Pendidikan Al-Isti'anah Al-Mukarram Kyai Haji Asep, juga ketua atau pimpinan Majlisul Muallimin
wal muta'allimin Al Mukarram Kiai Haji Kiai Haji Zainal Akhyar, Ketua DMI Kabupaten Bogor, dan kiai-kiai yang lain. Ya, dan Ketua Basnas ini lumayan agak berisi. Mudah-mudahan yang umur semua, para kiai, para asatidz, binsa, Bapak Kepala Desa tadi yang juga saya hormati, yang saya muliakan dan saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali, mudah-mudahan harapan kita Majlisul Muallimin wal Muta'allimin ini menjaga umat Islam khususnya di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor, di mana umat Islam di Bogor terutama di Cilengsi ini tantangannya paling berat di seluruh Indonesia. Mengapa begitu? Kelompok disebarkan kepada bangsa kita, bangsa Indonesia sejak awal adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dulu saudara, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belakangan ini ada kelompok, mereka bukan Ahlus Jamaah, bukan saudara, tapi suaranya kencang sekali dan aktif sekali menyebarkan ajarannya, sampai membuka macam-macam orang-orang di Indonesia, umat Islam di Indonesia dibikin jengkel. Kelompok mana? Kelompok ini kita kenal dengan nama golongan Salafi atau Wahabi. Betul? Di mana pun Wahabi di Indonesia? Cilengsi. Siap memerangi Wahabi, siap memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap membesarkan Majlisul Muallimin wal Muta'allimin. Cuma gak takbirnya nanti waktu zuhur di masjid. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, Islam ini sejak pertama kali disebarkan kepada bangsa kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa disebut Sunnah wal Jamaah? Sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair Rasyidin. Berpeganglah kamu pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Makanya disebut dengan Ahlus Sunnah. Kemudian disebut dengan jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa disebut jamaah? Karena Ahlus Sunnah ini pasti mengikuti jamaahnya para sahabat. Jadi jamaah ini berarti mengikuti jamaah para sahabat. Yang kedua, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah istiqomah mengikuti ijma' ulama, mengikuti ijma' ulama. Yang ketiga, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini merupakan kekuatan mayoritas umat Islam. Jadi kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara ada 5. Ada berapa? Ada 5. Pertama apa? Mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua apa? Mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga apa? Mengikuti jamaah para sahabat. Yang keempat apa? Mengikuti ijma' para ulama.
Yang kelima apa? Merupakan mayoritas umat Kalau gak memenuhi 5 kriteria ini berarti bukan ahlus sunnah wal. Nah, kelompok yang bukan ahlus sunnah wal jamaah ini bahaya saudara. Mengapa bahaya? Kalau ada anak saudara punya anak, punya keponakan, punya tetangga, punya anaknya kawan, masuk di lembaga di luar ahlus sunnah, sekolah ikut kajian atau mondok di luar pondoknya ahlus sunnah yang namanya salafi wahabi. Bahayanya apa? Sebentar lagi anak saudara menjadi anak durhaka pada orang tua. Betul? Betul saudara, jadi anak durhaka pada orang tua. Bulan Februari beberapa bulan yang lalu, ya tahun sekarang, sebentar lagi kan tahun baru. Bulan Februari saya undangan tabligh akbar yang diadakan pengurus Jamaatul Ulama Kabupaten Tojo Una di Ampana, Sulawesi Tengah. Saya sampaikan, kalau punya anak, punya tetangga, punya kawan, anaknya jangan sampai masuk di lembaga salafi wahabi. Mengapa? Kalau masuk di situ sebentar lagi anak saudara jadi anak durhaka pada orang tua. Selesai ceramah, kiai yang ada di sana, ketua NU-nya laporan, betul Pak Kiai, memang kalau sekolah di tempat mereka gak lama kemudian menjadi anak durhaka. Kok menjadi anak durhaka? Ada tetangga saya katanya, kelas 1 SD masuk sekolah mereka. Begitu dapat 6 bulan, anak yang masih kelas 1 SD bilang sama ayahnya. Bilang apa? Ayah ini sesat loh. Mengapa sesat? Ayah tadi malam ikut tahlilan. Itu sesat ya. Kira-kira kalau ada anak bilang sesat pada ayahnya, itu anti apa? Anak durhaka. Anak durhaka. Dapat 1 minggu anaknya bilang lagi. Apa kata anaknya? Ya, ayah ini kok sesat lagi. Nah, kenapa? Tadi malam ayah ikut maulid Nabi. Saudara dibilang sesat. Kalau ada anak bilang sesat pada bapaknya, kira-kira anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Kemudian ada orang tua meninggal dunia, anaknya ikut salafi wahabi, sudah dewasa. Begitu sampai di pemakaman, waktu proses mau dibacakan talqin, anaknya marah-marah, jangan baca talqin. Ayah saya jangan dibacakan talqin, ini sesat, bacaan haram, bid'ah ini. Ternyata keluarga yang lain dan kiai yang ada di situ serta masyarakat tetap bersikeras baca talqin. Karena prosesi bacaan talqin dilanjutkan, akhirnya apa? Sang anak tadi bersama 2 orang kawannya pergi meninggalkan prosesi pembacaan talqin sambil tertawa terbahak-bahak. Dasar durhaka. Jadi bahaya saudara, kelompok durhaka pada orang tua. Nah, dalam perjalanan waktu, kalau ada orang anaknya ahlus sunnah wal jamaah, orang tuanya pagi-pagi dimakamkan. Kalau anaknya ahlus sunnah, malamnya di rumah akan bikin kenduri dan tahlilan.
Mengapa? Karena dia anak bakti. Tapi kalau anaknya ikut Salafi Wahabi, bapaknya dikubur pagi-pagi, malamnya tutup pintu rumah, gak ada kenduri, gak ada tahlil. Dasar anak durhaka terus saudara. Dari waktu kalau anaknya ini ahlus sunnah wal jamaah akan ziarah makam orang tuanya, betul? Karena anak berbakti. Tapi kalau anaknya terpengaruh virus Salafi Wahabi, virus Wahabi ini saudara lebih parah daripada virus corona. Mengapa? Kalau virus corona dengan isolasi mandiri bisa hilang. Tapi kalau virus Wahabi isolasi mandiri, entah isolasi apalagi, gak hilang-hilang, bisa parah. Dalam perjalanan waktu, kalau anaknya ikut Salafi Wahabi akan lupa orang tuanya, tidak tahu kuburan ayahnya, dan tidak pernah ziarah makam orang tua. Mengapa? Dasar anak durhaka. Karenanya hati-hati saudara dengan Salafi Wahabi. Mengapa? Harus ingat, Wahabi ini aliran yang tidak betul. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, umatku yang paling baik di akhir zaman adalah yang memusuhi Wahabi atau dimusuhi Wahabi. Itu artinya umat paling baik. Nah, Majlisul Muallimin wal Muta'allimin insyaallah ini perkumpulan yang terbaik di Bogor. Amin Allahumma amin. Mengapa Majlisul Muallimin wal Muta'allimin ini adalah organisasi yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, memerangi Salafi Wahabi dan diperangi oleh Salafi Wahabi. Ini pentingnya kita berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan dikira Wahabi ini barang enteng, barang remeh. Ini bahaya saudara. Betul. Mengapa bahaya? Merusak ajaran agama. Kok bisa merusak ajaran agama? Wahabi ini biasanya dalam dakwahnya menggunakan propaganda. Apa propagandanya? Mereka ini sering bilang kembali kepada Al-Quran dan hadis. Apa salah? Gak salah kembali pada Quran dan hadis. Kita ini memang wajib ikut Al-Quran dan hadis. Cuma kalau mereka yang bilang kembali pada Quran dan hadis, ini perlu dipertanyakan. Mengapa perlu dipertanyakan? Karena menurut ulama salaf, menurut para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan imam-imam salaf yang lain, dalil yang disepakati dalam agama jumlahnya ada 4. Ingat, dalil yang disepakati dalam agama jumlahnya ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma. Nomor 4 adalah qiyas. Coba diingat, dalil yang disepakati para ulama ada 4. 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Kalau mereka bilang kembali pada Quran dan hadis,
Pertanyaan pertama, ijma'nya mana? Mengapa ijma' perlu dipertanyakan? Karena pada masa ulama salaf yang menolak ijma', yang melanggar ijma' itu aliran sesat. Seperti Khawarij, Syiah, Mu'tazilah menolak ijma'. Kalau Wahabi menolak ijma' berarti aliran sesat. Kami gak mau ikut aliran sesat. Ikut ijma' ulama ini hukumnya wajib. Apakah Wahabi melanggar ijma'? Melanggar, saudara. Kok bisa melanggar? Gurunya Wahabi yang dikenal dengan nama Syekh Ibnu Taimiyah, kata para ulama, melanggar ijma' dalam 60 masalah. 60 perkara melanggar ijma'. Kira-kira kalau gurunya melanggar 60 kali, muridnya berapa kali? Karena kata pepatah, apabila guru kencing berdiri, muridnya kencing lari-lari. Karena gurunya melanggar 60 kali, maka dulu, bukan sekarang saudara, dulu Wahabi ini berbeda dengan mayoritas umat Islam dalam 150 masalah. Itu dulu. Kalau sekarang bagaimana? Ya lebih banyak lagi. Karena dari waktu ke waktu mereka menambah terus. Ini ijma'. Makanya disebut jamaah. Jamaah itu pengambilannya sama dengan ijma'. Sama-sama dari akar kata jamaah. Karena ahlus sunnah wal jamaah memang konsisten, istiqomah mengikuti ijma' ulama. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau mereka ngotot kembali pada Quran dan hadis, kiasnya mana? Mana kiasnya? Mereka gak mau sama kias. Kalau mereka gak mau sama kias, kita ingatkan, awas, yang menolak kias pada masa ulama salaf itu aliran sesat. Siapa yang pertama kali menolak kias pada masa salaf? Satu kelompok dari Mu'tazilah. Enggak semua Mu'tazilah, satu kelompok aja. Siapa? Kelompok aliran yang bernama An-Nazamiyah, didirikan oleh ulama Mu'tazilah yang bernama Ibrahim bin Sayyar An-Nazam. Ini yang pertama kali menolak kias. Yang kedua, yang menolak kias sebagian golongan Syiah. Kalau Wahabi menolak kias, berarti Wahabi gabung dengan yang sesat-sesat itu. Betul? Artinya apa? Kias ini dalil dalam agama, saudara. Dalil. Dan kias ini memang perintah Al-Quran. Kias itu artinya apa? Perkara-perkara yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, maka disamakan, dianalogikan, dikiaskan dengan apa-apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu namanya kias. Dasarnya mana? Di dalam Al-Quran misalnya banyak dalilnya. Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Apa maksudnya ambil pelajaran? Apa-apa yang tak diterangkan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan dengan apa-apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran perkara yang memabukkan yang disebutkan apa di dalam Al-Quran? Yaitu minuman khamr. Khamr itu kata orang Jawa sajeng. Kalau kata orang Medan tua.
entah kata orang Bogor apa namanya, khomer itu. Ya pokoknya khomer lah. Kalau gak ada kias bahaya saudara. Mengapa? Pada masa modern seperti sekarang, benda-benda yang dapat menghilangkan akal, merusak akal, gak semuanya berupa minuman. Contohnya apa? Narkoba. Apa? Narkoba. Contohnya adalah sabu-sabu haram, walaupun gak disebutkan dalam Al-Quran. Mana dikiaskan dengan khamr, sama-sama mana dikiaskan dengan khamr, sama-sama merusak akal. Ini contoh kalau gak ada kias. Contoh lain di dalam Al-Quran, mengambil hartanya anak yatim, yang dilarang itu kalau untuk dimakan. Wala ta'kulu amwalal yatama zulman. Jangan kamu makan harta anak yatim secara sewenang-wenang. Jadi hartanya anak yatim ini yang diterangkan di dalam Al-Quran, yang dilarang adalah dimakan secara zalim, sewenang-wenang. Ada pertanyaan, kalau ada orang mengambil hartanya anak yatim bukan untuk dimakan, untuk apa? Misalnya untuk beli rokok, kira-kira haram apa enggak? Haram juga. Loh, kan yang dilarang di dalam Al-Quran untuk makan, ini untuk rokokan. Ya sama saja, karena inti larangan itu adalah mengambil hartanya anak yatim. Cuma karena biasanya orang mengambil milik orang lain untuk dimakan, maka yang disebutkan di sini makan. Yang lain sama saja. Atau misalnya mengambil hartanya anak yatim untuk apa? Beli pulsa internet. Haram apa halal? Haram juga. Ini namanya dalil kias. Artinya apa? Kias, analogi, menyamakan yang dilakukan ulama-ulama kita dulu. Ini dasarnya Al-Quran. Begitu dalil kias ini kita sampaikan, dalil kias ya kita sampaikan. Apa kata Salafi Wahabi? Oh kalau begitu kias gak apa-apa. Lah terus yang penting jangan dalam masalah ibadah. Mengapa jangan dalam masalah ibadah? Kata Wahabi, kalau dalam masalah ibadah gak ada kias. Mengapa gak ada kias? Karena kalau pakai kias adalah bid'ah. Kata itu karena kamu bodoh. Karena Salafi Wahabi orang bodoh. Ingat, karena Salafi Wahabi orang kurang keras. Salafi Wahabi orang bodoh. Mengapa bodoh? Justru contoh-contoh kias yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis sahih, kebanyakan contohnya adalah malah ibadah. Wahabi menolak kias kalau dalam ibadah. Kalau dalam narkoba atau masalah lain digunakan, itu bodoh mereka. Contoh-contoh kias dalam ibadah ini banyak. Contohnya hadis riwayat Imam An-Nasai dari Ibnu Abbas. Seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasulullah, inna abi mata walam yahujja, afa ahujju anhu. Hai Rasulullah, ayah saya ini meninggal dunia dan belum sempat berhaji, padahal beliau wajib haji. Apa saya hajikan beliau? Apa saya ganti hajinya? Haji ini ibadah apa bukan? Ibadah. Ternyata bagaimana Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat tadi pakai kias.
Rasulullah bertanya pada laki-laki itu, "Ara'aita in kana ala abika dainun akunta qadaitahu anhu?" Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang uang pada orang, apa kamu lunasi? Jadi Nabi pakai logika. Ditanya oleh Nabi, itu kan hutang haji. Seandainya bapak kamu punya hutang uang sama orang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, "Na'am ya Rasulullah." Iya Rasulullah, saya lunasi. Apa kau minta? Rasulullah bersabda, "Fadainullah ahaqqu ayyuqda." Hutang pada Allah lebih berhak kamu lunasi. Nah, ini artinya apa? Masalah ibadah ternyata dikiaskan dengan masalah di luar ibadah. Berarti kalau begitu, karena yang ditanya oleh laki-laki tadi hutang haji masalah ibadah, ternyata dikiaskan hukumnya dengan hutang uang, bukan masalah ibadah. Dikiaskan hukumnya dengan hutang uang, bukan masalah ibadah. Berarti di dalam ibadah, contoh kedua puasa. Contoh kedua puasa. Puasa ini ibadah apa bukan? Ibadah. Abu Dawud At-Tirmidzi An-Nasa'i dari Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Pada suatu hari saya ini merasa happy, merasa senang. Karena senang aku langsung mencium Islam, aku lagi puasa. Laki-laki ini saudara, kalau senang hormonnya bisa naik. Karena hormonnya naik, langsung syahwat ingin mencium istrinya. Itu kalau laki-laki senang. Laki-laki kalau susah, kalau lagi galau, kalau sumpah, biasanya gak mikir istri. Betul, gak ingat sama istrinya. Dan laki-laki jangan sering-sering sumpah. Kalau sering-sering sumpah, bisa-bisa nantinya impoten. Karena banyak sumpah. Karena impoten, mestinya malam-malam menemani istrinya, akhirnya pergi ke sungai mancing ikan. Betul? Karena sumpah. Tapi kalau laki-laki terlalu senang, agak bahaya juga saudara. Kalau terlalu senang, syahwat terus, nanti kawinlah lagi. Betul? Itu terlalu senang namanya. Nah, kata Sayyidina Ali, saya ini girang. Karena girang senang saya mencium istri, padahal aku puasa. Lalu apa? Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakultu. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya, qad sana'tul yauma amran 'azima. Hai Rasulullah, pada hari ini saya benar-benar berbuat salah besar. Saya berbuat salah besar Rasulullah. Salah apa? Qabbaltu wa ana shaim. Saya tadi mencium istri padahal saya lagi puasa. Gimana puasa saya? Ternyata apa jawaban Rasulullah? Ternyata Rasulullah jawabannya pakai kias. Rasul mendidik menggunakan kias. Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ara'aitah lau tamat matta bima'id wa anta shaim." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air padahal kamu lagi puasa, gimana puasa kamu? Saya mau tanya, orang puasa
lalu berkumur dengan air, puasanya batal apa gak batal? Hah? Batal. Umar, la ba'sa ya Rasulullah, gak apa-apa Rasulullah, kan cuma saya Rasulullah, gak apa-apa Rasulullah berkomentar, falima idzan, apa dengan mencium? Artinya apa? Hukum mencium istri bagi orang yang berpuasa hukumnya sama dengan orang yang berkumur dengan air. Artinya puasanya tidak batal. Cuma kalau istrinya berdandan dulu berarti kumurnya beda. Gimana? Kumurnya pakai pasta gigi. Kalau kumur pakai pasta gigi berarti kumurnya ada makruh-makruhnya. Kalau istrinya yang dicium baru bangun tidur, gak ada pengharum, berarti kumurnya murni pakai air. Boleh. Ini namanya hukum qiyas. Kalau lebih dari mencium berarti bukan berkumur, itu namanya minum Kalau minum berarti puasanya ini namanya qiyas 18 tahun. Nah, qiyas dalam ibadah itu berlaku. Jangan dikira gak ada qiyas dalam ibadah. Dan yang mengajarkan justru adalah baginda Rasulullah. Dan amalan-amalan yang kita lakukan yang dibid'ahkan oleh Wahabi kadang-kadang itu sunnah saudara, cuma mereka bodoh. Ini contohnya apa? Ini sering terjadi gaduh di mana-mana. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau sholat berjamaah habis salam imamnya memimpin zikir dengan cara berjamaah dengan pakai suara keras. Kira-kira kalau Wahabi gimana cara zikirnya? Gak jelas. Kalau imamnya Wahabi begitu mengucapkan salam langsung menghadap kepada jamaah, bibirnya gerak-gerak, tolah-toleh ke kanan ke kiri. Mengapa ke kanan ke kiri? Mau kabur, nunggu ada jamaah yang kabur duluan. Betul? Mau kabur duluan, malu nunggu jamaahnya. Kalau Ahlus Sunnah ini biasanya begitu mengucapkan salam baca zikir pakai suara keras. Kata Wahabi apa? Zikir pakai suara keras bid'ah. Ini kata mereka. Dan Wahabi ini saudara, kalau sholat di masjid kita biasanya duduk di shaf depan. Betul? Begitu imamnya baca zikir, jamaah ini langsung kabur. Betul? Padahal kabur dulu dari imam itu tidak sunnah, melanggar sunnah sebenarnya. Pertama, kalau imam baca zikir nyaring, apakah bid'ah? Gak bid'ah saudara. Apa gak bid'ah? Yang pertama kali baca zikir nyaring, adalah imam pertama di dalam Islam. Siapa? Yaitu baginda Rasulullah. Rasulullah ini kalau menjadi imam sholatnya, menjadi imam sholat, zikirnya nyaring. Sampai-sampai di hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min shalatul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari sholatnya
maka berzikir dengan suaranya yang paling keras, suaranya yang paling tinggi, suaranya yang paling nyaring, membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Artinya apa? Rasulullah itu kalau menjadi imam sholat, selesai salam zikirnya pakai suara keras. Jadi ada dasarnya imam kita pakai suara keras. Yang kedua, para sahabat itu tahu biasa dibaca Rasulullah selesai sholat. Mengapa para sahabat tahu? Kira-kira kalau sahabat tahu bacaan zikir Rasulullah, kira-kira zikir Rasulullah itu pelan apa keras? Keras. Begitu dalil ini disampaikan sama Wahabi, apa kata Wahabi? Wahabi mundur selangkah. Kata mereka, ya kalau begitu imamnya gak apa-apa keras. Lah terus makmumnya gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena bid'ah, haram, gak ada dalilnya. Kok tahu kalau kamu gak ada dalilnya? Kata Pak Ustadz, kata. Loh, kenapa gak boleh? Karena bid'ah, haram, gak ada dalilnya. Kok tahu kalau kamu gak ada dalilnya? Kata Pak Ustadz, kata. Loh, Ustadz kamu bukan dalil. Justru yang benar, jamaah pertama dalam Islam, jamaahnya Rasulullah. Para sahabat selesai Rasulullah salam, zikirnya pakai suara keras. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas berkata, apa kata Ibnu Abbas? Inna raf'as saut bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Rasulullah selaku imam zikirnya pakai suara para sahabat sebagai makmum zikirnya juga suara keras. Ini cara zikir ahlus sunnah wal jamaah. Justru yang meninggalkan sunnah Wahabi. Kau meninggalkan sunnah, begitu imam dan makmum baca zikir keras, mereka langsung lari. Itu gak sopan, saudara. Mengapa gak sopan? Kata para ulama, makmum itu beranjak dari masjid, ada yang mengatakan bersama imam. Kalau imamnya berdiri, bubar, makmumnya ikut bubar. Ada yang mengatakan imam berdiri duluan baru makmum, bukan makmumnya duluan. Kalau makmumnya duluan, itu namanya tak punya gak punya sopan meninggalkan betul. Ada yang begitu, kecuali kalau ada hajat misalnya kebelet, atau misalnya dia transit sholat mau pergi lagi atau apa, gak apa-apa. Tapi kalau itu dianggap sunnah, kalau imamnya pakai zikir keras lalu dia bubar duluan, itu bodoh namanya. Betul? Ini saudara, mereka kelompok Salafi Wahabi membid'ahkan orang, padahal mereka yang bid'ah. Karenanya hati-hati. Apalagi yang dibid'ahkan Wahabi. Kita ini biasanya habis sholat, setelah salam, kadang setelah doa bersalam-salam. Betul? Kalau Wahabi mau nggak diajak salaman? Nggak mau. Mahal mereka saudara, nggak mau diajak salaman. Bulan yang lalu
Saya ngisi Maulid Nabi di Bandung. Bandung itu mana? Jawa Barat apa Jawa Tengah? Jawa Barat ya, sama dengan Bogor kan? Ada jamaah tanya, Pak Kiai, ini ada jamaah dulunya habis salam selesai sholat diajak salaman mau, terus sekarang gara-gara ikut Salafi Wahabi diajak salaman gak mau, merasa tersinggung dan pergi. Gimana itu? Jawaban kita itu dasar Salafi Wahabi. Kalau kita habis sholat memang bersalam-salam. Mengapa bersalam-salaman? Itu tata cara jamaahnya Rasulullah dulu. Jamaahnya Rasulullah habis sholat bersalaman. Dasarnya mana? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu an. Abu Juhaifah berkata, kharajat Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajirah ilal madha. Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu terik panas matahari. Sekarang ini kebetulan mendung. Jadi Nabi keluar waktu terik panas matahari ke daerah Badha di Mekah. Waktu itu mungkin musim haji. Fatawaddo'a, lalu Nabi berwudu. Selesai berwudu, fasallal zuhra rak'atain wal asra rak'atain. Lalu Nabi menjadi ladnas, orang-orang menghampiri Nabi. Lalu apa yang mereka lakukan? Faja'alu ya'khuduna yadaih. Lalu mereka mulai mengambil kedua tangan Nabi. Mengambil tangan Nabi ini artinya apa? Bersalaman saudara. Ini makmumnya Rasulullah. Kanjeng Nabi gak mahal kayak Wahabi. Wahabi diajak salaman gak mau. Jual dasar gak ada barokah. Ya beruntunglah kita salaman ditolak, biar kita gak kena kualat. Alhamdulillah. Kanjeng Nabi diajak salaman mau. Wa yamsahuna biha wujuhahum. Lalu mereka usapkan tangan Nabi ke wajah mereka. Mengapa? Karena bersalaman dengan orang yang dimuliakan. Adabnya, akhlaknya, tangannya dicium. Itu sholatnya para sahabat dengan Nabi. Sehabis sholat memang bersalaman. Makanya kita habis sholat biasanya juga bersalam. Seandainya salaman habis sholat bid'ah, Nabi pasti gak mau. Jangan salaman, ini habis sholat, ini bid'ah. Ternyata Nabi mau aja diajak salaman. Ini berarti dasar ahlus sunnah wal jamaah. Lalu kata Abu Juhaifah, rawi hadis tadi, fa akhaltu yadahu. Lalu aku ambil tangan Nabi, wa wada'tuha ala wajhi. Tangan beliau aku letakkan pada wajahku, diciumnya maksudnya. Fa idzan hiya abradu minas salji. Ternyata tangan Nabi lebih sejuk daripada salju. Padahal waktu itu panas-panas saudara. Tangannya Rasulullah SAW lebih sejuk daripada salju, menyejukkan kepada para sahabat. Lalu bagaimana? Wa atyabu raihatan minal miski. Dan tangan beliau lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Nah, ini artinya apa? Kita setiap selesai sholat memang terbiasa bersalam-salam. Mengapa? Karena kita ini orang-orang ahlus sunnah wal. Beda dengan Wahabi, diajak salaman gak mau, jual mahal. Tapi saudara, Wahabi ini kalau jumpa dengan ustadz yang agak artis, ngejar-ngejar mau salaman. Saya ini sebulan yang lalu acara di Sumatera. Saya kemarin sebelum kesini ke Sumatera dulu 3 hari. Dari Sumatera kemudian ke Tangerang, Bintaro,
lalu besoknya di Cibinong, kemarin siang kayak gini di Cilengsi dekat sini, di Pondok Fajar Dunia. Cilengsi mana itu? Mampir ya. Terus tadi malam sorenya di Bekasi, tadi malam di Cikarang, sekarang di sini. Saya sholat di masjid di Sumatera, entah Sumatera mana itu. Begitu mau sholat berjamaah, saya perhatikan pakaian imamnya kok mirip-mirip orang sebelah. Ini kayak orang sebelah baju imamnya. Dan betul saudara, begitu sholat maghrib, ternyata langsung baca alhamdulillah, nggak ada bismillahnya. Bismillahnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya pelan. Loh, Wahabi ini. Selesai salam nggak ada zikir. Saya langsung sholat isya karena jamak qashar. Begitu selesai sholat saya berdoa, saya mau keluar, ternyata imamnya berdiri ngejar-ngejar saya. Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai katanya. Assalamualaikum, ngajak salaman ke saya. Loh, kok salaman? Katanya salaman habis sholat bid'ah. Ternyata salaman juga, cuma salaman pilih-pilih orang. Siapa yang dipilih? Ustadz-ustadz yang agak artis. Kalau gak ngertis mungkin gak salaman sama saya. Pilih-pilih saudara. Ya untungnya gak ngajak foto. Mengapa? Haram katanya foto, kata mereka. Entah mereka foto-foto apa enggak itu. Tetap berpegangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sebelum kita lanjut baca sholawat dulu ya, biar gak ngantuk. Ini ibu-ibu ngantuk? Belum? Nah kalau begitu biar tambah segar baca sholawat. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadati wa shifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini yang juga perlu saya terangkan.
orang-orang Wahabi ini memusuhi orang-orang Ahlus Sunnah bukan cuma ketika masih hidup, sampai sudah mati juga dimusuh. Betul apa enggak? Kok begitu? Kita ini orang-orang Ahlus Sunnah, kalau ada keluarga meninggal biasanya malamnya diadakan kenduri tahlilan. Apa kata Wahabi? Tahlilan haram, bid'ah. Kenduri haram, bid'ah. Gak ada dalil kata mereka. Tahun 2018, berapa tahun ke sekarang? 4 tahun. Saya diundang tabligh akbar di Aceh. Waktu itu sound sistemnya besar, cuma menghadap kampung sebelah. Saya tanya sama mereka, ini kok menghadap kampung sebelah, kenapa gak menghadap ke jamaah? Kata mereka, Pak Kiai, itu kampungnya Wahabi. Terus kita ini ngundang Pak Kiai untuk mereka. Apa mereka mendengar? Mereka dijamin gak bisa tidur, Kiai. Ini sound sistemnya super. Ini sound system paling hebat di sini. Apa mereka ada di rumah? Kata mereka, sudah jam 9 pasti di rumah. Di Aceh itu saudara, kalau acara tabligh akbar ceramahnya lama. Biasanya pagi-pagi dah pesan panitianya. Acaranya malam. Pak Kiai, apa? Orang-orang minta ceramahnya 3 jam. Apalagi tambah tanya jawab sebentar aja. Berapa? 1 jam. Jadi ceramahnya 3 jam, tanya jawab 1 jam. Saya naik jam 9 malam, berhenti ceramah jam 12, turun jam 1. Karena ceramahnya 4 jam, meja di depan saya minumannya 10 macam. Mulai dari yang hitam ada coklat, yang putih, kuning agak bening, ya macam-macam lah. Karena 4 jam. Kalau di Cilengsi cukup 2 macam. Mengapa? Karena ceramahnya tidaklah. Ini kias namanya, betul? Kias saudara. Nah, setelah tanya jawab, saya tanya, kamu mau tanya apa? Saya sudah ceramah 3 jam nih. Kata mereka, Pak Kiai, kata orang Wahabi tahlilan itu gak ada dalilnya. Saya tanya sama dia, tahlilan yang gak ada dalilnya yang mana? Apa yang zikir tahlilan itu, apa yang hidangan makanan? Kata mereka, kedua-duanya. Loh, kok bisa gak ada dalilnya? Tahlilan kenduri ini amalan yang direkomendasikan, dilegalisir ulama-ulama dulu. Kalau ulama-ulama dulu, kiai-kiai kita dulu, yang ulama memang ulama beneran. Kalau macam kita sekarang ini, ya ulama juga tapi agak KW-KW. Beda dengan ulama dulu, gak mungkin gak ada dalilnya. Misalnya tahlil, bacaan tahlil, kamu minta berapa dalil tahlil? Mengapa? Dalil tahlil, orang baca tahlil ini artinya baca zikir, tujuannya mendoakan orang yang meninggal. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah baginda Rasulullah saudara, yang pertama kali baca zikir untuk orang mati. Di mana hadisnya? Ya banyak di kitab-kitab hadis. Misalnya
hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jabir berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari menuju kediaman sahabat Sa'ad bin Mu'adz pada saat beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal dunia, lalu Rasulullah ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, jalasa fauqa qabri. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan, gak langsung pergi. Apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lama bacanya. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca subhanallah. Thumma qala Allahu Akbar. Lalu Rasulullah baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat semuanya baca takbir. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Para sahabat baca. Falamman sarafa, ketika Rasulullah berhenti baca, bubar dari situ, qilalahu, sebagian sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, lima tusabbih wa tukabbir. Rasulullah, mengapa sampeyan tadi baca subhanallah, baca Allahu Akbar, baca la ilaha illallah? Kenapa gak seperti biasanya berdoa langsung pergi? Ternyata apa saudara? Jawaban Rasulullah mengejutkan. Kata beliau apa? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdis salih qabruhu. Sungguh hamba Allah yang soleh ini tadi benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Ini orang soleh saudara dijepit kuburan. Hatta khasyitu an la yufarraja'an. Kata Rasulullah, aku khawatir orang ini gak lepas dari jepitan kubur. Karenanya dibacakan zikir hatta farrajallahu an, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama, zikir tahlil yang kita baca untuk orang mati itu bermanfaat. Kalau misalnya almarhum dijepit agar gak lama, makanya tahlil yang paling bagus dibaca di kuburan. Setelah talqin baca doa tahlil bareng-bareng. Mengapa? Agar kalau almarhum dijepit gak lama-lama jepitnya. Cuman kita ini, apalagi orang Bogor. Bogor ini kan kota hujan, betul. Almarhum dikubur jam 9 pagi. Setelah pemakaman, ada yang berangkat ke sawah, ada yang ke pasar, ada yang ke kantor, ke sekolah, kemana-mana. Tahlilnya malam hari. Di Cilengsi tahlil jam berapa? Ba'da isya ya, jam 7:30. Kalau jam 8, kalau almarhum dikubur jam 9, tahlilnya jam 8, berarti menunggu bantuan 11 jam. Kira-kira tega apa gak tega? Kasihan saudara. Tapi gak apa-apalah kali. Cuma biasanya kalau yang meninggal itu ulama, langsung berhari-hari baca di situ. Enak ulamanya. Kalau yang bukan ulama ini amalnya sudah dikit,
gak dibantu lagi. Artinya apa? Tahlil ini bermanfaat saudara. Jangan dikira gak ada dalil. Dalil-dalil tahlil ini kalau kita terangkan banyak dalilnya. 1 jam dalil tahlil gak selesai diterangkan. Ini tahlil. Kemudian yang kedua apa? Kenduri. Kita ini kalau ada orang meninggal, biasanya keluarga mengadakan sedekah hidangan makan. Mengapa ada hidangan makan? Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menulis bab berjudul As-Sadaqah 'anil Mayyit, anjuran sedekah untuk orang mati. Dalil yang disampaikan Imam Nawawi hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsaha wa lam tusi. Hai Rasulullah, sesungguhnya ibuku tiba-tiba meninggal dunia dan tidak sempat berwasiat. Ibu saya ini meninggal sempat berwasiat, tapi meninggalnya bukan karena COVID. Mengapa? Dulu belum ada COVID. Wa uraha law takallamat tasaddaqat. Saya kira kalau ibuku sempat berkata-kata pasti berwasiat untuk bersedekah. Ibu saya senang bersedekah. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah ibuku dapat untuknya? Apa jawaban Nabi? Nabi jawabannya singkat tapi padat. Apa kata beliau? Naam, iya. Artinya apa? Ibumu dapat pahala kalau kamu bersedekah untuk ibumu. Artinya apa? Sedekah untuk orang yang meninggal dunia, pahalanya itu sampai dan memang bermanfaat. Dan kita ini saudara, setiap bersedekah memang dianjurkan niatnya untuk keluarga, untuk orang tua yang meninggal dunia setiap bersedekah. Mengapa? Dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasaddaqa ahadukum bi shadaqatin tatawwu'an falyaj'alha an abawaihi." Apabila salah seorang kamu mengeluarkan sedekah sunnah, bukan sedekah wajib macam zakat dan kafarah, tapi yang sunnah-sunnah, maka niatkan pahala sedekah itu untuk kedua orang tua kamu. Ada fakir miskin, bagi sedekah dalam hati, pahalanya untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada yatim, sedekah lagi untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada janda lemah, kasih sedekah lagi untuk almarhum, almarhumah orang tua. Ada bangunan pesantren, sedekah lagi. Bangunan masjid, sedekah lagi. Pahalanya almarhum, almarhumah orang tua. Mengapa untuk orang tua? Fayakunu lahuma ajruha. Pahala sedekah itu langsung mengalir pada kedua orang tua. Kalau pahalanya mengalir pada orang tua, kita yang bersedekah dapat apa? Jangan khawatir, wala yang kusuhu min ajriha syai'. Kamu yang bersedekah gak akan kurang sedikit pun dari pahala sedekah kamu. Artinya apa? Kalau kita bersedekah, pahalanya diniatkan untuk orang tua, dan itu memang dianjurkan, pahalanya double saudara, dan sedekahnya lebih afdol. Orang tuanya dapat, kita yang bersedekah pahalanya gak kurang. Tapi kalau gak diniatkan untuk orang tua,
orang tua kita gak dapat, pahala kita pun tidak bertambah. Ini dasarnya kenduri. Begitu dalil-dalil sedekah untuk orang mati disebarkan, apa kata Wahabi? Wahabi di sana apa di sana? Di sana. Hah? Itu. Apa kata Wahabi? Ada Wahabi kirim video pada saya. Apa kata dia? Gak apa-apa sedekah untuk orang mati. Siapa yang ngelarang? Padahal dia yang ngelarang. Gak ngaku. Enggak ngelarang katanya. Cuma, pakai cuma saudara. Apa kata dia? Kalau mau sedekah untuk orang mati, jangan bikin kenduri. Jangan pakai makanan, jangan pakai minuman. Pakai apa? Kalau mau sedekah untuk orang mati, bangun masjid. Loh, suruh bangun masjid, takon di duwe. Dari mana uangnya bangun masjid? Dan kita ini, kalau setiap ada keluarga meninggal, lalu bangun masjid, kira-kira negeri kita jadi negeri apa? Masa negeri masjid? Mau tinggal di mana kalau masjid semua? Ngawur mereka. Dan kita ini, para ulama kita dulu menganjurkan kenduri, sedekah makanan dan minuman. Itu bukan ngasal saudara, bukan ngawur, bukan tanpa dasar, justru dasarnya kuat. Kata para ulama dalam kitab-kitab fikih, seperti dalam kitab Fathul Wahhab, Syarhul Minhaj, Minhajul Qawim, semuanya mengatakan afdalus sadaqah alma. Sedekah yang paling utama, paling besar pahalanya nomor 1 adalah sedekah air. Nomor 2 thumma ta'am, kemudian makanan. Jadi memang sedekah paling utama memang air dan makanan. Mengapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, hadisnya sahih, ketika Sa'ad bin Ubadah ibunya meninggal dunia, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'jabu ilaik? Hai Rasulullah, sedekah apa yang paling engkau senangi? Artinya paling besar pahalanya untuk ibu saya. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya alma, air. Air saudara yang paling besar pahalanya. Mengapa air? Karena air ini paling banyak dibutuhkan orang. Kita ini bangun tidur biar sehat minum air. Sambil dengar ceramah minum air. Minum obat pakai air. Naik pesawat mau mendarat biar telinga gak sakit minum air. Sambil ceramah juga minum air. Nah, ini ditambah kopi. Kayaknya takut segera berhenti nih. Panitia ini kadang perlu disinggung saudara, kurang pengertian. Ya gak apa-apa lah. Artinya apa? Sedekah air ini memang paling afdal. Dan sedekah air ini jangan diremehkan saudara. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah air dosa besar diampuni oleh Allah. Padahal cuma sedekah air. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama kalbun yutifu bi raqiyatin qad kada yaqtuluhul atash. Ketika ada seekor anjing mengelilingi sumur, anjing itu benar-benar hampir mati karena kehausan. Ada anjing karena haus mau mati, mau melompat ke dalam sumur gak bisa, akhirnya ngelilingi sumur. Ini kejadian di Timur Tengah saudara, bukan di Bogor. Kalau di Bogor gak ada anjing kehausan.
di Timur Tengah. Ketika mengelilingi sumur hampir mati, idra'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Tiba-tiba seorang pelacur Bani Israil melihatnya. Ada pelacur pulang kerja. Pelacur itu dulu biasanya kerjanya malam hari. Itu pelacur dulu. Kalau sekarang ini lebih parah saudara. Menapa? Kerjanya siang malam. Parah sekarang. Pulang kerja sampai di dekat sumur, melihat anjing mengelilingi sumur hampir mati karena haus. Hatinya merasa iba, seakan merasa kasihan. Karena kasihan, fanazaat muqaha, pelacur tadi lalu melepas sepatunya. Dulu itu pelacur kerja pakai sepatu. Kalau sekarang pakai apa? Pakai sepatu apa sandal? Gak tahu dan tidak boleh gak boleh saudara tahu itu. Betul. Awas kalau tahu sama pakaiannya pelacur. Setelah melepas sepatunya, fastaqat lahu bihi, dia menimba air ke bawah. Dulu sumur gak pakai timba, gak pakai tali, pakai tangga. Peradaban belum sampai pada timba dan tali. Sekarang sumur gak ada lagi. Generasi milenial gak kenal sumur. Pakai apa sekarang? Pakai pipa, pakai mesin. Dia mengambil air pakai sepatunya. Setelah naik ke atas, fasaqathu bihi, lalu dia kasih minum anjing itu pakai sepatunya. Setelah ngasih minum anjing, dia pulang. Setelah pulang, gak lama kemudian meninggal dunia. Mungkin malamnya kena vaksin double saudara. Vaksinnya langsung 3, overdosis. Apa yang terjadi setelah dia meninggal? Gara-gara ngasih minum anjing, kata Rasulullah, faghufira laha bihi, Allah ampuni dosanya sebagai pelacur. Padahal yang dikasih minum adalah anjing. Ini keutamaan ngasih minum. Karena itu kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, kalau kamu merasa banyak dosa, yang senang sedekah air minum. Mengapa? Pelacur aja diampuni oleh Allah, padahal ngasih minum anjing. Apalagi kalau yang dikasih minum itu manusia. Walaqad karramna bani Adam. Apalagi manusianya orang apalagi Islamnya Ahlus Sunnah wal tambah mantap. Ini sedekah air. Saudara pernah ngasih minum anjing? Ibu-ibu pernah ngasih minum anjing? Kira-kira kalau ada anjing mendekat, diambilkan apa? Diambilkan kayu. Mengapa diambilkan kayu? Anjingnya ikut Wahabi. Padahal anjingnya lapar itu saudara. Nah, berdasarkan hadis ini, kata para ulama ahli hadis dalam kitab-kitab syarah hadis, kata para ulama, orang punya hewan ternak, punya kambing, punya ayam, punya lembu, punya kucing, dikasih makan, dikasih minum, itu ngurangi dosa. Makanya saudara, kalau banyak dosanya, yang banyak ayamnya. Kalau banyak dosanya, yang banyak kucingnya, untuk ngurangi Padahal hewan itu saudara, apalagi kalau yang diternak itu manusia, ngurangi dosa. Jadi bapak-bapak, sampeyan ini ngasih makan anak, ngasih makan istri, dosanya dikurangi oleh Allah.
Amin Allahumma. Karenanya kalau merasa banyak dosanya, yang rajin bikin A, yang banyak anaknya untuk ngurangi Kalau masih banyak dosanya, tambah istri. Mengapa? Untuk ngurangi Bapak-bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Agak setuju. Berarti sayang suami, berarti suka sama yang sayang suami. Suaminya kawin lagi, ditanya sama istrinya, kamu kok kawin lagi? Suaminya bilang, dek, abang ini banyak dosa. Katanya kalau ngasih belanja istri, dosa abang dikurangi. Kalau cuma adik yang ngurangi, kapan habisnya? Ini COVID mau kambuh lagi, nanti PPKM. Berarti suaminya ahlus sunnah wal. Ya bukan lah, cuma kawin lagi. Tapi kawin lagi itu saudara, kalau gak bakat jangan. Ini ada cerita, entah sahih apa enggak sanadnya. Ada 2 orang rumahnya sama-sama dekat masjid, cuma nakal jarang ke masjid. Tiba-tiba kawan satunya rajin ke masjid. Heran kawannya, ditanya sama dia, kamu sekarang kok rajin ke masjid? Dulu kan nakal seperti saya. Kata kawannya, saya kawin lagi. Saya dapat istri sholihah. Sebelum masuk waktu dibangunin suruh ke masjid. Nah terus, kamu kalau ingin rajin ke masjid, kawin lagi. Akhirnya apa? Beberapa hari kemudian, kawannya yang sudah rajin subuh-subuh ke masjid, ternyata kawannya yang nakal sudah duluan di masjid. Terkejut dia, ditanya, loh kamu kawin lagi? Iya katanya. Sejak kapan? 2 hari yang lalu. Makanya kamu rajin. Kamu jam berapa ke masjid tadi? Saya bukan jam berapa. Jam berapa? Saya bermalam di masjid. Mengapa bermalam? Gak berani pulang katanya. Ini namanya tidak bakat saudara. Nah, artinya apa? Kembali kepada tadi, mengapa kenduri direkomendasikan, dilegalisir oleh para ulama? Ya karena memang pahalanya paling besar saudara. Nomor 2, di bawah sedekah minum, sedekah yang besar pahalanya adalah sedekah makan. Mengapa sedekah makan? Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Hai Rasulullah, amalan apa dalam Islam yang paling baik, paling besar pahalanya, mengantarkan masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am, kamu kasih makan orang. Artinya apa? Ngasih makan orang termasuk amalan yang pahalanya paling baik, paling besar. Cuma kata para ulama, levelnya di bawah sedekah kopi, di bawah sedekah minum. Minum tuh masih lebih afdal. Nah, ini afdal, ini perlu dirasakan. Jadi sedekah makan ini paling afdal. Dan orang yang senang sedekah makan biasanya hatinya lembut-lembut. Orang yang suka kenduri hatinya lembut lah. Mengapa? Dalam hadis sahih Abu Hurairah berkata, adna rajulan
yashku ilad nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbi. Seorang laki-laki mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hatinya keras. Rasulullah, hati saya ini keras. Kalau ada nasihat masuk dari telinga yang kanan, keluar dari yang kiri. Gimana caranya agar hati ini menjadi lembut? Gimana? Kata Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradta ayyalina qalbuk." Kalau kamu ingin hatimu menjadi lembut, fa'ab imil miskin. Kamu yang senang ngasih makan orang miskin. Artinya apa? Ngasih makan orang miskin ini dapat melembutkan hati. Bangsa kita ini bangsa yang senang ngasih makan. Karena senang ngasih makan, begitu para ulama datang berdakwah, bangsa kita berduyun-duyun masuk Islam. Karena hatinya lembut, suka ngasih makan. Yang kedua, yang dapat melembutkan hati, tip yang kedua, cara yang kedua dalam hadis ini, wamsah ra'sal yatim. Kamu yang senang mengusap kepala anak mengusap kepala anak yatim, ini dapat melembutkan hati. Biasanya di negeri kita ini ada tradisi santunan yatim. Kalau di Cilengsi bulan apa biasanya? Bulan Muharram. Jadi anak yatim dikumpulkan lalu diusap bersama-sama. Mengusap ini artinya apa? Simbol. Karena simbol kasih sayang, jangan cuma mengusap. Setelah mengusap, dompetnya dibuka, lalu dipilihkan uang yang kecil apa yang besar? Betul yang besar? Betul yang besar? Biasanya yang kecil. Mengapa? Karena yang ngasih banyak, gak apa-apa yang kecil. Kalau yang ngasih sedikit, yang besar lah. Apalagi kalau mamanya masih muda, dikasih yang besar. Mengapa? Janda muda itu kalau banyak uangnya biasanya bahagia. Kalau bahagia, wajahnya cerah berseri-seri, nanti cepat laku. Ini tujuannya mengusap kepala yatim. Dan ngusap kepala yatim jangan setahun sekali. Mengapa? Sekarang ini akhir zaman, banyak maksiat. Maksiat banyak, hati keras lagi, perlu sering-sering. Repot Pak Kiai kalau sering-sering. Kenapa? Rumah yatimnya jauh. Kalau jauh disiasati. Gimana? Yatimnya diminta diadopsi, dijadikan anak angkat. Insya Allah kalau sudah diadopsi, tiap hari mengusap kepala. Gak boleh sama mamanya. Mamanya katanya gak ada teman. Kalau gak boleh, mamanya diminta dulu. Wah, betul. Diadopsi duluan. Ini namanya strategi marketing. Beli satu gratis beli satu dapat dua. Ibu-ibu setuju? Enggak setuju katanya. Nah, ini artinya apa saudara? Sedekah makan ini besar pahalanya. Kemudian sedekah makan ini walaupun kecil jangan diremehkan. Mengapa? Kadang-kadang gara-gara sedekah makan dosa besar loh diampuni oleh Allah. Kok diampuni? Dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'abbada 'abidun min Bani Israil. Seorang ahli ibadah Bani Israil beribadah. Fa'abadallaha fi shauma'atihi sittina aman. Dia beribadah
dikuil atau disurau pribadinya selama 60 tahun gak pernah keluar. Siang hari puasa, malam hari berdoa. 60 tahun saudara gak pernah keluar. Setelah 60 tahun faumtiratil ard, tiba-tiba turun hujan lebat. Setelah turun hujan lebat fahdharrat, suasana segera menjadi hijau. Rumput, tanam-tanaman tumbuh semua dengan subur. Setelah suasana menjadi hijau, fa asyrafar rahib min sauma'atihi, ahli ibadah tadi mengintip dari suraunya. Setelah mengintip, suasana berubah indah menjadi hijau. Qal, dia berkata dalam hatinya, apa kata dia? Lau nazaltu wa dzakartullah lazdadtu khairan. Coba saya turun dari surau ini lalu berzikir kepada Allah sambil mensyukuri, menikmati suasana hijau, pasti pahalanya semakin mantap, semakin besar. Akhirnya apa? Fanazalah, dia pun turun dari surau. Setelah turun dari surau, wa akhadha ma'ahu ar-raghif awir raghifain, dia bawa bekal roti 2 potong. Bawa roti 2 potong untuk buka puasa. Jalan-jalan sambil wiritan. Fa baitna ma huwa yamshi wa yadhkurullah, ketika dia sedang jalan-jalan sambil berzikir, idh laqiyathum ra'atun, tiba-tiba ustadz ini berjumpa dengan seorang perempuan. Namanya laki-laki saudara, jumpa perempuan. Kira-kira apa yang terjadi? Fala zala yukallimuha wa tukallimuhu. Awalnya berkenalan, siapa? Saya Pak Ustadz. Loh, kok tahu kalau saya Ustadz? Ustadz yang bertapa, bertirakat di surau 60 tahun gak pernah turun. Ustadz ini viral loh, masuk Facebook, masuk YouTube. Kamu siapa? Saya wanita-wanita biasa Ustadz. Awalnya kenalan saudara. Setelah kenalan apa? Akhirnya sharing. Apa sharing? Berbagi pengalaman. Azan ya. Azan dulu ya, break sebentar. Setelah ini selesai. Jadi ustadz ya, orang yang tirakat itu ngobrol dengan perempuan. Lama-lama gak tahan godaan setan, faghasyiyaha. 2 orang itu akhirnya berzina. Na'udzubillah min. Setelah selesai, si laki-laki yang ahli ibadah ini merasa menyesal, merasa malu, merasa takut pada Allah. 60 tahun ibadah gak pernah keluar. Begitu keluar, kenapa yang dilakukan dosa besar? Akhirnya pingsan dia saudara. Pingsan. Setelah siuman dari pingsan, dia cari air mau mandi. Gak jauh dari situ ada genangan air hujan. Fawajada sabkhatan, ada genangan air hujan. Dia mandi di situ. Dia tanggalkan bajunya satu persatu. Ketika sedang mandi, ilja'ahu sa'ilun, tiba-tiba datang seorang pengemis. Ustadz, tuan minta uang, minta uang. Lah kok minta uang? Belum makan Ustadz. Lapar ini belum makan. Oh kalau belum makan, itu di baju ada roti, ambil aja. Dihampirinya baju itu. Ternyata rotinya ada 2. Berapa Pak Ustadz rotinya? Bawa aja. Itu 2 baju buat kamu, 2 roti buat kamu. Roti itu kedua-duanya dibawa oleh pengemis itu dimakan. Selesai mandi, orang laki-laki ini pakai baju. Begitu selesai pakai baju, tiba-tiba malaikat Israel datang. Siapa malaikat Israel? Malaikat pencabutnya nyawa. Diambil saudara. Begitu nyawanya diambil, 2 malaikat berbeda aliran politik datang. Biasanya kalau politiknya beda berantem terus.
Satunya dukung Pak Anies, satunya dukung Pak Ganjar. Betul? Beda politik. Satunya malaikat surga, satunya malaikat neraka. Sama-sama terkejut. Kata malaikat surga, loh kok sampian malaikat neraka? Kata malaikat neraka, loh kok sampian kesini juga malaikat surga? Kata malaikat surga, orang ini beribadah 60 tahun, gak pernah keluar, pantas masuk surga, makanya saya kemari. Kata malaikat neraka, orang ini tadi berzina, orang berzina pantas masuk neraka, makanya saya kemari. Dua malaikat ini rebutan, karena rebutan akhirnya ditimbang. Ibadah 60 tahun ditimbang dengan dosa zina 1 kali. Begitu ditimbang saudara, ternyata dosa zinanya lebih berat. Ibadahnya yang 60 tahun menjadi ringan, hangus ibadahnya. Kata para ulama, zina 1 kali menghapus pahala ibadah selama 60 tahun siang dan malam. Na'udzubillah min. Kata malaikat neraka, nah ini ikut saya ini, voting menang. Lalu kata malaikat surga, sebentar. Apa? Tadi ini sebelum mati sempat sedekah roti 2 potong, belum ditimbang, coba ditimbang lagi. Akhirnya pahala 2 roti ditimbang. Begitu 2 roti dimasukkan pada piringan timbangan saudara, ternyata lebih berat sekali. Zinanya menjadi ringan dan diampuni oleh Allah. Gara-gara roti 2 orang Cilengsi, orang Bogor, kalau kenduri rotinya berapa potong? Banyak mantap sekali. Nah, ini artinya apa? Sedekah makan itu besar saudara pahalanya. Saya ini pernah ceramah begini di Malaysia. Pernah ceramah, setiap jumpa orang diajak makan. Saya bilang, saya kalau diajak makan terus, yai katanya pahalanya paling besar, tapi gak kuat paling besar. Kasih uangnya lah, nanti tak belikan makanan. Saya bilang gitu. Tapi ingat ya, hadis tadi jangan disalahpahami, jangan gagal paham tentang pelacur dan ahli ibadah tadi. Gimana kalau gagal paham? Oh, kalau begitu gak apa-apa ke puncak. Ada apa di puncak itu? Saya gak tahu di puncak ada apa. Nanti ingin ajak Kiai Asep ke sana. Jadi hadis ini bukan untuk meringankan zina. Hadis ini maksudnya menjelaskan keutamaan sedekah makan dan minum. Motivasi agar kita senang sedekah makan dan minum, bukan meringankan zina. Misalnya bilang, kalau begitu gak apa-apa cari pelacur, nanti pulangnya datang ke Kiai Asep bawa air mineral 1 kardus. Salah itu. Atau bawa roti, salah itu. Ini namanya gagal paham, namanya salah paham. Yang betul hadis seperti ini motivasi agar kita senang sedekah makan dan minum, terutama bagi kita yang memang merasa banyak dosa. Tapi jangan sengaja, wah nanti tak buat dosa, ini akuannya, air mineralnya sudah tak siapkan. Jangan khawatir habis melakukan, malaikat Israel datang duluan, gak sempat bersedekah, payah saudara, hangus pahalanya. Na'udzubillah min. Nah, ini saya kira yang perlu saya sampaikan di depan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita diteguhkan oleh Allah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak terpengaruh dengan faham salafi wahabi,
Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sempat terpapar virus salafi wahabi diberikan kesadaran oleh Allah kembali ke dalam ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.